Kali ini kita bakalan garap node lagi. Nama node-nya itu Speron. Nama projectnya Speron. Ini project yang nawarin resource ke user-user yang perlu ngelakuin komputasi. Jadi kalau perlu CPU cloud atau GPU cloud itu bisa nyewa ke Speron ini. Nah, yang bakal kita running itu si Visnode-nya ya. Visnode ini kayak like node aja sih sebetulnya, karena yang sebetulnya itu node asalnya itu di provider. Cuma kalau resource kita terbatas, kita bisa running yang Visnode. Ini like node-nya versi provider. Nah, ini buat intro projectnya nanti dulu deh, kita langsung lanjut ke setup projectnya. Pertama, ini udah ada guide-nya yang bikin nih. Nanti gue share linknya di bawah ya. Itu dari requirement-nya dulu, yang paling kecil itu 4 core 8 GB RAM sama 100 storage. Ini paling minimal banget sih. Nah, kalau udah punya node-nya, gue udah setup node-nya ya sebelumnya. Gue pakai node yang lama aja, karena banyak project yang udah selesai sebetulnya, jadi gue pakai node yang lama aja. Pakai VPS yang lama. Pertama itu lu harus request voucher dulu ya. Cuma kalau misalnya si voucher TTH-nya nggak ada kan, berarti ini lagi down nih. Itu lo bisa request vouchernya Arbitrum Sequoia di sini. Lo pilih aja 4 providernya. Baru kalau udah request voucher di bridge di sini. Oh iya, sama ingat pakai ininya apa namanya? Pakai walletnya itu jangan yang wallet utama ya, pakai wallet yang burn aja atau lo bikin wallet baru. Ini gue udah nge-bridge sebelum ini. Gue nge-bridge 0,08 ETH dari Arbitrum Sequoia. Itu kalau udah, ini kalau udah nyiapin vouchernya ya, lanjut ke registrasi di sini, ke app-nya si Sveron ini. Ini gue udah register sebelumnya, cuma pakai akun Google. Sama jangan lupa connect wallet ke yang tadi ada vouchernya ya, atau ada isinya. Kan gue udah kelar connect, gue udah kelar setup. Berlanjut ke register Visnode. Nah, ini OS lu apa nih? OS VPS lu apa? Kalau gue kan pakai Linux, terus karena VPS gue nggak ada GPU-nya, gue pakai yang CPU node doang. Jadi nanti tipe dari node lo di dashboard itu tipenya CPU. Terus ini tinggal kasih tahu berapa kapasitasnya. Kalau gue 4 GB sama 8, terus storage-nya yang bisa gue over itu 100 GB. Untuk region gue itu kalau nggak salah Singapura. Nah, ini accept semua aja. Jadi nanti sistemnya itu kalau ada orang yang mau pakai sistem lo buat ngelakuin komputasi ya, dia bakalan bayar pakai ini. Nanti gue jelasin buat payment sistemnya. Terus untuk provider kita pakai TR6 tuh gedean sih. Mana ya, CPU? Ini aja deh, CPU GPU form. Dah register. Nanti ada pop-up ya. Ini yang kenapa tadi perlu fee itu buat ini, buat konfirmasi ini kan create Visnode-nya. Sama sekali lagi gue ingetin jangan pakai wallet utama ya, pakai wallet yang burn aja atau lo bikin baru. Ini kan udah nih, udah ready, nanti tinggal di download aja. Ini tuh script base yang nanti bakal kita run di VPS. Kita download, anjir download aja pakai confirm segala, lebay banget tai. Nah, base udah kelar kan, nanti lo tinggal ini aja sih, taruh dia di rootnya, terus kita running. Ini kita lanjut ke ini gue pakai mobile extern buat connectnya ya.
karena gue males setup FTP lagi. Ini gue pakai FTP dari Mobile Extern, dan ini VPS gue. Misalnya gue mau taruh mana tadi, si VSBus-nya mana anjir. Ini gue taruh di mana tadi ya? Visup.sh show in folder. Ini ada di download. Wait. Download. Nah, oke, ini taruh sini. Nah, udah ya. Mana nih fish. Oke, udah ada. Close. Sekarang kita lanjut ke VPS nya. Visup.sh udah ada. Oke. Ini tinggal di running scriptnya aja sih. Cuma kalau lo belum ada Docker, itu lo bisa install Docker dulu. Ini udah ada scriptnya, tinggal di copy aja. Kalau udah, lanjut ke ini. Tujuannya biar si visup.sh ini bisa di running. Nah, kalau udah baru kita run. Oke. Gue nggak mau running di sini. No. Gue mau bikin screen khusus buat si Speron. Nah, screen min s Speron. Oke, baru kita running di sini. Ya, ini saya lagi nungguin ini ya. Gue bakal ngejelasin reward sistemnya dari si Speron ini. Kalau lu baca di reward detail, kita itu dikasih 2 reward. Kalau ada user yang pakai resource kita, sama kalau resource kita idle atau available buat dipakai orang. Nah, kalau available doang nih, kalau idle atau istilahnya hidup doang gak ada yang pakai, itu nanti kita dapat poin Visnot yang nanti bakalan dirubah jadi Speron token. Ini tapi nggak tahu launch kapan, intinya nanti bakal dirubah jadi Speron token. Terus perhitungan Visnot itu setiap 24 jam ya. Setiap 24 jam. Resource reward bla 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 ini nggak bakal gue jelasin. CPU resource tiring juga nggak bakal gue jelasin, soalnya cuman ya ngapain gitu, spek kita juga kecil. Nah, di sini baru uptime requirement gue jelasin. Jadi setiap jam itu bakalan ada node check ya. Node check, ngecek apakah node kita itu masih aktif atau belum. Itu nanti bakalan berubah di status dashboardnya. Kalau dia sukses nih, ada challenge kayak ya mungkin istilahnya tuh ngasih captcha ya. Kalau emang challenge selesai berarti dia masih runtime. Kalau node-nya fail, statusnya dimatiin tuh di dashboard lu dan lu nggak dapet akumulasi poin. If not fail 12 or more challenge, poin will be buset. Jadi lu kalau gagal gagal ngevalidasi atau gagal nyelesain 12 challenge gitu, poin lu bakalan hilang. Tapi ini buat era di situ aja ya. Maksud era itu berarti buat di hari itu aja. Kan ada interval itu setiap 24 jam. Jadi kalau dalam satu hari node lu mati dan 12 kali gagal accept challenge, poin lu di 24 jam itu bakalan dihapus. Khusus di 24 jam itu aja, bukan di semuanya. Ini di reward calculation, ini ada perhitungannya nih. Resource-nya dikali uptime sama dengan era reward dalam satu hari itu. Nah, ini yang kedua nih, direct earning from user. Jadi kalau misalnya resource kita dipakai sama user, itu kita dapat duit dari user yang pakainya. Nah, di sini dijelasin nih. Kalau user bayar $100 buat pakai resource kita cuma dapat 90. Sisanya ini fee. Ini ada foundation fee, itu berarti buat si Speronnya, sama provider fee itu buat si provider yang kita pakai. Karena kan kita ini like node ya, bukan
bukan node asli gitu, jadi cuma like node doang yang numpang di provider. Jadi mungkin kalau gue jelasin, provider itu bapaknya, orang tuanya nih, tapi orang tuanya itu nggak bisa ngelakuin semua kerjaan. Jadi kalau ada kerjaan kecil-kecilan itu dikasih ke anak-anaknya. Nah, anak-anaknya itu yang ini Fishnote, si like node-nya. Nah, ini udah ya. Oke, punya gue udah running nih. Kalau kita lihat GPU model not set, iya soalnya gue kan nggak running GPU coy. GPU-nya tuh nggak di running, cuman running CPU. Ini kalau udah running, bla 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 bla, kita bisa ngecek lognya nih. Atau di sini ada cek lognya sih. Ini ada tandanya kalau udah running. Available model name, disk total, available name GPU vendor. Oh, ini CPU. Oke, berarti punya gue udah running nih. Yang gue udah running, tinggal kita lihat di cek status ya. Kita cek status. Punya gue udah aktif. Ini sekalian min aja buat dapetin role OG di Discord-nya. Congratulations, bla 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 bla. Oke, join. Oh, ini claim role visor di guild-nya. Duh, anjir ribet banget. Tapi intinya kalau udah itu udah running nih punya lo. Lo bisa ngeliat di sini statusnya aktif. Resource tier-nya itu nggak ada resource tier sih, soalnya GPU doang. CPU doang, GPU-nya nggak ada. OG. Nah, ini lo bisa ngeliat earning overview yang user pakai. Gue dapat 100 Fishnote point buat di satu era ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak ya gue bikin? Oh, nggak bisa. Kirain bisa bikin banyak node gitu. Tapi overall si Spheron ini, dia itu project yang sama kayak kalau lo tahu Rivals Network, itu juga secara sistem sama aja sih si Spheron ini. Mereka sama-sama nawarin CPU computing gitu, yang cloud buat kita ngerunning sesuatu. Atau apa ya sebutannya itu kalau di crypto tuh kayak Depin ya. Sebutannya mungkin Depin. Nah, ini lu jangan lupa join guild, ini saingin dulu deh. Oke, Metamax. Verify. Ini tadi gue udah jelasin sedikit ya buat reward, terus setupnya gimana, hardware requirement apa aja. Kalau lu mau running provider itu bisa-bisa juga. Ini udah ada apa namanya? Udah ada tutorialnya nih. Dan buat minimum spesifikasinya sebetulnya nggak gede-gede banget sih. Cuma kan ada apa namanya? Ada control plan, master node sama worker node. Jadi lo bikin apa ya sebutannya, kayak dua virtualisasi gitu, yang satu buat jadi master node-nya, terus di bawah itu ada worker node-nya. Itu gue nggak ngerti sistem aslinya gimana, jadi gue nggak mau running yang provider, makanya cuman yang like node-nya aja atau Fishnote. Atau lagian juga si Fishnote ini kecil kok buat setup requirement-nya. Jadi kalau lu punya VPS nganggur, running aja. Ini insentif kok. Ini motor apa? Supra. Sepeda verify. Ih, anjing. Udah. Oke, ini terus bisa pantau di sini buat health-nya. Dan perlu diingat kalau VPS lu itu nggak boleh mati ya. Ini ada health check accuracy private. Nah, di sana jam 5 ya. Jadi ini lagi ngetes nih. Node kita ini masih running gak sih? Kalau running ya dia ngasih tahu, oh ini udah running.
Join guild, kayak join guild ya. Discord gue udah dipakai di address lain, jadi ntar aja. Tapi intinya lo bisa join guild, lo connect Discord. Oh enggak, ini lo tinggal lo bisa join sih, nanti connect Discord buat dapetin rollnya. Kalau lu pengen running yang lain, ini ada deploy app. Ini deploy app ini buat orang yang mau pakai sih sebetulnya. Itu sedikit tentang Sphero Network. Kalau lo ada pertanyaan bisa tanya di komen atau gabung ke Discord gue buat nanya-nanya. Nanti gue bisa jawab di situ. Oke, thank you.